Hai, aku Trisna dan ini adalah vlog cerita seminggu episode ke-14. Oke, kali ini ada banyak hal yang baru di vlog ini. Salah satunya adalah di background, ada suasana ini kan aku coba untuk bikin hal yang baru dan beda lah dari episode sebelumnya atau dari season lalu. Ini aku kasih background putih, aku kasih lampu. Ya sebenarnya kalau dibilang jadi lebih bagus enggak sih, cuma biar kelihatan beda aja gitu. Nah, yang kedua adalah kualitas dari suaranya. Harusnya suaranya jadi lebih bagus ya, karena sekarang aku pakai mic kabel dari Fantech. Ini micnya. Ini aku sembunyiin di belakang kiri. Jadi harusnya suaranya jadi lebih terdengar jelas gitu. Jadi ini mic kabel, terus aku sambungkan ke HP aku satunya, terus aku rekam lewat HP ini. Karena ini kan jacknya pakai jack audio kayak gini, sedangkan di iPhone jacknya kan cuma satu dan lightning, jadi nggak bisa. Sebenarnya ada sambungannya sih, tapi harus beli kabel lagi. Jadi sementara gini dulu aja lah. Terus aku kirim audionya dari HP ku yang satu ke iPhone, terus dari iPhone nanti waktu editing akan aku sambungin dari video ini sama audio ini. Agak sedikit ribet tapi ya nggak apa-apa lah. Sekarang mari kita coba kualitas dari suara ini ya. Jadi ini adalah suara dari iPhone langsung. Ini iPhone 11 tanpa aku edit. Nah, biasanya ini aku edit, aku naikkan volumenya jadi suaranya seperti ini. Lalu kita ganti ke mikrofon ini. Harusnya jadi lebih cakep ya. Jadi lebih terdengar jelas dan cakep lah, mantep. Terus hal lainnya yang baru ada thumbnail. Aku bikin thumbnailnya baru, modelnya baru gitu, desainnya baru. Terus nanti background audio atau background musiknya akan aku pakai yang baru lagi. Aku cari yang baru. Terus intronya juga baru. Mungkin aku nggak pakai bumper tapi pakai intro gitu, sinematik tipis gitulah ya. Terus apa lagi ya, udah sih. Kayaknya itu aja yang baru dari vlog ini. Sebenarnya kalau dibilang baru, iya baru, tapi utamanya aku pengen biar beda aja dari season yang lalu. Sedikit ada peningkatan lah. Nah, pelan-pelan kita bikin vlog ini jadi lebih bagus. Sip. Oke, cukup. Kita masuk ke cerita hari Senin tanggal 28 Oktober 2024. Jadi ini nggak ada footage-nya. Aku di hari Senin itu bikin video monolog. 2 video monolog 2 minggu. Karena aktivitas aku padat, jadi akunya numpuk ngeditnya, nggak sempet ngedit. Akhirnya aku hari Senin itu aku sempetin bikin 2 monolog, aku edit juga langsung biar cepat selesai. Dan udah itu aja cerita di hari Senin, cuma bikin monolog sama ngedit vlog cerita seminggunya. Di hari Selasa di pagi hari aku beli ayam goreng. Jadi ini adalah ayam goreng terfavorit aku yang ada di daerah rumah aku lah. Terus di hari Selasa aku juga mulai ngedit video pre-wedding. Di hari Rabu pagi itu aku nganter ibu buat beli sarapan, beli pecel. Terus aku juga ada ngedit untuk kontennya Ras, konten Instagram. Terus aku juga ngedit fotoku juga, foto pribadiku. Terus aku edit ala-ala kayak album musik itulah. Lagi nggak tahu, lagi pengen aja, tiba-tiba pengen, ya udah aku edit gitu. Masuk di hari Kamis, jadi aku hari Kamis tuh beli jajan di Indomaret. Itu kayak keripik singkong atau kentang, singkong sih harusnya. Itu namanya Cuba. Dia aku beli, jadi seingat aku ini jajanan waktu aku SD. Terus aku tiba-tiba lihat, pengen, akhirnya beli, dan enak sih rasanya. Masih tetap kayak waktu aku SD. Pokoknya kalau ada jajan-jajanan yang nostalgia itu pasti aku bakal beli sih. Terus siangnya aku nongkrong. Di situ aku nongkrong dan juga aku ngelanjutin ngedit video pre-weddingnya. Itu sampai sore aku ngedit di sana sampai sekitar jam 6-an gitu, terus pulang nganter ibu buat beli makan sama jajan. Di hari Jumat. Jadi di hari Jumat nih aku dari pagi ngedit, terus malamnya aku beli martabak sama beli ayam goreng sambelan gitu. Nah, ini adalah tempat baru nih, aku baru pertama kali sini dan kayaknya baru juga buka mereka. Dan rasanya enak banget. Ini kayak
sebenarnya ayam goreng kremes gitu. Terus sambelnya sih yang kayaknya yang enak ya. Sambelnya ada 2 sambel gitu, satunya agak-agak manis, yang satunya pedes. Jadi kombinasinya enak banget, mantep. Dan ke depan kayaknya bakal aku sering beli di sana. Terus selanjutnya edit. Jadi di hari Jumat ini seharian aku ngedit doang sih, ngedit video preweddingnya. Di hari Sabtu masih tetap ngelanjutin ngedit video prewedding. Terus malamnya aku nongkrong sambil ngedit juga, dan hujan. Karena hujan, terus aku ngedit juga, ya udah sekalian aku nongkrong sampai pagi itu. Terus masuk di hari Minggu. Di Minggu pagi aku pulang, terus sekalian nganterin ibu buat cari sarapan. Nah, sarapannya kali ini adalah aku makan nasi jagung. Itu enak sih, mantep sih. Terus aku tidur, terus siangnya paket aku dateng. Jadi aku beli strap kamera. Buat kamera sih, buat apa lagi? Ya buat kamera. Nah, jadi karena aku nggak punya strap kamera, sebenarnya punya sih, dari Fuji juga dapat, cuma nggak cakep lah buat aku. Dan aku juga cari yang gampang buat dilepas pasang gitu, dan nemunya ya strap ini gitu. Dari banyak rekomendasi juga direkomendasikan ini. Nah, strapnya ini harganya 45.000, tapi aku beli di Tokopedia dapat voucher. Jadi aku bayarnya 25.000 karena dapat diskon tadi. Dan ada paket aku yang datang lagi, yaitu mic ini, Vantage MV01 namanya. Ini harganya sekitar 43.000 gitu, aku beli di Shopee. Nah, kemarin tuh aku nyari mic, ada banyak sekali pilihannya. Ada yang dari yang murah, ada yang dari yang mahal, ada yang mic kabel kayak gini, ada yang mic wireless, ada yang mic kondensor gitu, ada macem-macem gitu juga aku. Dan aku juga bingung mau pilih mic yang gimana gitu ya. Terus aku akhirnya pilih mic Vantage ini. Selain karena harganya terjangkau dan pakai kabel juga, meskipun harusnya aku cari yang kabelnya langsung nyambung ke iPhone ya, yang pakai lightning gitu. Apalagi ini aja dulu. Ini juga dapat, nah sepaketnya juga dapat ini pouchnya. Karena kan kalau mic kabel ini ya, kalau semua perkabelan pasti aku berharap dapat pouch gini sih, karena bakal ribet kalau nggak dapat gini. Biasanya aku karetin kan nggak cakep, kalau masuk sini kan jadinya cakep gitu ya. Ada khusus nih tempat buat mic sendiri gitu, jadi cakep dan rapi. Terus malamnya makan dan ngelanjutin editan. Jadi itu adalah cerita aku selama seminggu. Jadi akhir-akhir ini tuh aku mulai kepikiran kalau hidup aku tuh bener-bener baru berjalan setelah usia aku 25 tahun. Atau lebih tepatnya setelah aku lulus kuliah sih. Kayak mungkin kalau buat orang lain mungkin setelah lulus kuliah tuh di umur 22-23 gitu ya. Jadi hidupnya udah berjalan. Nah, aku karena lulusnya telat, jadi aku ngerasa hidup aku maru. Hidup aku baru mulai berjalan setelah aku umur 25 tahun ini, setelah aku lulus kuliah. Jadi jalannya terbuka gitu. Jadi aku tahu, oke, aku ingin melakukan ini, aku pengen melakukan itu, aku harus melakukan ini, aku harus melakukan itu. Mungkin kalau dibandingkan dengan orang lain, bisa dibilang aku telat lah ya, bisa dibilang terlambat gitu. Harus aku akui memang kerasanya kayak terlambat gitu kalau dibandingkan dengan orang lain atau dibandingkan dengan teman-teman aku. Kerasanya emang terlambat banget. Nah, hal lain yang sedang aku pikirkan adalah aku juga baru menyadari ternyata aku punya rasa ketidakpercayaan diri atau insecure. Tapi bukan terhadap badan aku, bukan terhadap wajah, bukan terhadap rambut, bukan terhadap fisik. Hal-hal itu udah kelewat lah. Maksudnya udah masa-masanya aku insecure terhadap hal itu udah aku lalui, jadi udah aman sekarang. Nah, sekarang aku insecure-nya adalah terhadap kemampuan aku. Ini hal baru yang aku rasain. Karena kan pekerjaan aku sebagai seorang videographer dan juga fotografer, aku ngerasa kemampuanku tuh biasa-biasa aja, kayak mediocre aja gitu, standar aja gitu. Padahal aku udah cukup lama tuh. Udah hampir 6-7 tahun kerja di bidang ini. Tapi hasilnya masih gitu-gitu aja. Kayak stuck gitu akunya. Kayak akunya gak berkembang.
Karena aku ngerasa ya, kalau ada orang dikasih kamera, terus disuruh belajar videografi selama 1 tahun, kayaknya hasilnya sama kayak aku gitu. Sedangkan aku udah 6 tahun. Dan aku bisa dibilang sebagai seorang profesional gitu, aku dibayar. Jadi hal-hal itu yang ngebuat aku insecure dan ngerasa nggak percaya diri gitu dengan hasil-hasil aku dari hasil video aku, hasil editan aku, hasil foto-fotoku. Tapi aku juga udah menemukan solusinya sebenarnya. Solusinya adalah ya mudah banget sih, tinggal meningkatkan diri aku aja, meningkatkan kualitas diri. Jadi kedepannya mungkin aku akan belajar videografi lagi, lebih banyak ngulik tentang videografi dan fotografi dan hal-hal di bidang atau di industri kreatif lah ya. Dan saat ini aku juga pengen punya grow mindset gitu, punya pemikiran untuk terus berkembang. Tapi aku juga menyadari kayaknya nggak cuma belajar di bidang atau di industri kreatif, bukan hanya belajar di dunia video dan foto, tapi aku juga harus belajar di bidang lain. Saat ini aku udah belajar tentang manajemen keuangan, investasi, terus juga belajar marketing, belajar branding. Meskipun harus aku akui ya, karena aku belajarnya otodidaknya, belajar sendiri, cari sumbernya sendiri dari internet, dari YouTube, dari baca-baca, tapi masih kurang sih. Mungkin aku perlu menambah untuk lebih banyak baca-baca buku yang berhubungan dengan bidang-bidang tersebut. Mungkin itu juga yang harus aku tingkatkan untuk kedepannya. Ya, semoga lah bisa terlaksana dalam waktu dekat. Kalau dipikir-pikir banyak banget ya rencana aku. Terlalu banyak rencana tapi nggak tahu kapan ini terlaksana. Oke, udah. Itu tadi adalah ceritaku di minggu ini. Terima kasih, kita lanjut minggu depan. Mantap.